Saya sih ya itu matengin matengin belajarnya sih. Maksudnya ya jangan di-push belajar, enggak, maksudnya saya enggak gitu, tapi luangkan waktu waktu untuk belajar gitu. Sisihkan waktu-waktu untuk belajar, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk istirahat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat media, apa kabar? Hari ini kita ketemu dalam Anjau Silau. Dan hari ini narasumber saya seorang wanita cantik, masih muda dan hidupnya mapan. Karena dia PNS, sahabat media. Nah, kebetulan di tahun 2021 ini pemerintah membuka pembukaan CPNS dan P3K tahun 2021. Kita ingin kulik pengalaman dari Mbak Meta terkait dengan seperti apa proses dia jadi PNS. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat ya. Halo Mbak Meta. Halo Mas Medi. Sehat Mbak? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Kenalan dulu dong nama lengkapnya Mbak Meta apa? Nama saya Meta Amida. Pagi ya, saya asli orang Palembang. Asli orang Palembang. Terus Kelahiran saya tahun berapa? kelahiran tahun 91. 91 ya. Oke. Terus pendidikan terakhir kemarin Mbak? Pendidikan nih saya kemarin kan sempat D3 akuntansi, terus lanjut ke S1 akuntansi di Unsri. Universitas Sriwijaya ya, Palembang ya, luar biasa. Oke. Dan sekarang jadi PNS di Kementerian Kominfo dan ditempatkan di RRI Bandar Lampung gitu ya. Benar. Oke, Mbak mau tanya dong, Mbak Meta ini berapa kali proses ikut tes CPNS sampai diterima? Jadi pertamanya awalnya itu saya kan lulus D3 akuntansi ya Mas, itu sekitar tahun 2012. Nah, pas 2013 itu pas bener ada pembukaan CPNS dengan sistem CAT pertama kali. Betul. Tahun 2013. Nah, jadi itu kemarin itu ada Kementerian Kementerian Keuangan membuka posisi untuk verifikator pajak untuk D3. Nah, dari situ kebetulan nih kan baru lulus, udah dapat ijazah D3 akuntansi kan. Ada formasi ya kan? Formasi, jadi coba-coba aja lah. Padahal waktu itu memang belum tahu CAT itu apa sih gitu kan. Gimana sih sistemnya kan, terus soal-soal yang dipertanyain itu apa kan, yang pas awal tes itu jadi nggak tahu sama sekali, masih blank kan. TIU itu apa, TWK itu apa kan, kepribadian itu apa. Jadi udah ikut-ikutan temen aja kan gitu. Coba-coba lah ya. Coba-coba, yang penting tes gitu kan. Bener. Abis itu tes, waktu itu belum tahu Mas, karena emang kan udah dijelasin ada passing grade, dimana kalau kita itu harus lulus tiap TIU, TWK sama kepribadian itu harus lulus passing grade masing-masing. Jadi waktu itu saya nggak mikir lulus passing grade, yang penting nilai saya itu gede-gede semua gitu kan. Tapi pas itu teman saya lihat kan, lu lulus passing grade tuh, katanya bilang gitu kan. Emang iya bilang gitu kan. Malah saya nggak tahu itu tiga-tiganya. Alhamdulillah. Jadi selamat ya kata teman kan gitu kan. Emang nilai kamu berapa gitu kan? Ini saya nggak lulus di passing grade-nya yang di sini, yang di TIU kan, teman saya gitu. Oh ya udah, alhamdulillah kalau gitu. Jadi saya nunggu untuk tes selanjutnya, itu tes waktu itu nggak ada SKB Mas kalau nggak salah. Jadi langsung kemarin itu langsung psikotes kalau nggak salah. Psikotes itu nggak pakai CAT, jadi ngelingkerin gitu sama gambar-gambar gitu ya, kepribadian gitu ya. Iya benar. Jadi tes harian, psikotes, alhamdulillah lulus juga. Lanjut lagi ke tes fisik sama medical check up. Nah, saya itu dari SD, pokoknya dari sekolah, zaman sekolah itu paling gak seneng pelajaran olahraga. Jadi saya paling lemah di olahraga gitu. Jadi pas tes kemarin itu, tes fisik itu, kita kemarin tesnya lari keliling lapangan bola. Lari keliling lapangan bola itu saya paling kecil pendapatan larinya gitu. Jadi teman-teman udah lari berapa 7 kali, 8 kali, saya masih 3
Iya. 4 kali gitu. Jadi itu saya kalah di situ ya. gagalnya di situ. Lebih baik enak lari dari kenyataan ya Mbak. Lebih enak tuh kayaknya. Oke, akhirnya gagal di pantau akhirnya sebenarnya di Iya, akhir ya. benar. Itu yang terakhir. Oke, terus selanjutnya yang kedua? Yang kedua itu saya ikut ada buka Kementerian Kemenkumham. Kan biasa ya kalau orang tahu Kemenkumham itu bukaannya kuotanya banyak-banyak. Betul. Kayak tahun ini aja banyak banget iya. tuh. Jadi terpacu lah gitu. Oh, kuotanya banyak, mau nih kan mau ikutan nih biar siapa tahu lolos kan gitu kan. Tapi ya emang belum rezekinya, ya kan? katanya nggak lolos gitu. Oke, dari kedua itu Mbak, ini kan yang terakhir akhirnya lulus ya? Ketiga kan ya lulus. Itu sempat ada udah deh nggak mau ikut coba lagi atau tetap semangat mau ikut? Iya, udah down ya malah? Udah, yang pas ketiga itu kan, pas ketiga saya ikut lagi yang di Kemdikbud. Oh, sempat juga. Jadi ini yang keempat yang lolos ya? Iya. Oke. Jadi ikut Kemdikbud itu udah, kan Kemdikbud juga nggak lolos juga kan. Nah itu udah pas udah di Kemdikbud nggak lolos itu jadi udah patah semangat kan, udah sempat patah semangat. Udah nggak mau tes CPNS lagi lah, mau cari yang lain lagi gitu ya kerjaannya. Lain lagi kan. Tapi nggak tahu kenapa orang tua yang paling bikin semangat itu orang tua. Kenapa? Dorong terus ya. Ayo Meta ikut gitu. Sebenarnya sih orang tua nggak yang menggebu-gebu pengen anaknya jadi PNS, enggak. Cuman kayaknya orang tua tuh gini, bilangnya gini, pengen ibu kan ibu saya yang pengen, bener kata ibu tuh pengennya Meta tuh kerjanya yang di kantoran gitu kan, yang nggak capek ya kan, yang kerjanya di santai, laptop bener. Pergi pagi terus sorenya jam 5 udah pulang gitu kan, gitu yang teratur gitu kan istilahnya kan. Tapi ya udah kayaknya ibu pengen anaknya pengen banget ya. Nah dari situ ya udah punya niatan itu, niatnya itu dilurusin untuk ngebahagiain orang tua gitu. Dan ini doa juga dari mereka ya, akhirnya bisa kecapai ya Mbak Meta ya. Oke, Mbak Meta kan di situ kemarin di Kominfo itu bahwa siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Iya, orang tua gimana Mbak waktu kemarin? Kan artinya kan dari Sumatera Selatan terus pindah, harus siap ditempatin tuh gimana mereka? Nah, yang waktu kemarin sebelum pilih Kominfo itu kan emang agak dilema Mas. Kemarin itu kan ada antara dua pilihan ya. Kemarin itu kan ada Kominfo sama ada Pemkot Kota Palembang. Jadi itu pilihannya tuh gini Mas, kalau Kominfo kan kemarin kuotanya tuh lumayan banyak, 50 kuotanya. Sementara kalau di Pemkot cuma 5 atau 6 kalau nggak salah. Nah, kemarin itu ya 50-50 lah antara Pemkot atau Kominfo kan. Tapi saya minta pendapat orang tua dulu gitu Mas. Gimana caranya biar segala sesuatu yang kita ambil itu harus dengan niat yang lurus dan restu orang tua, melibatkan orang tua gitu. Mudah-mudahan dengan itu kita dimudahkan juga. Amin. Gitu kan. Jadi pas saya bilang gini, ini loh ada formasi Kominfo 50, sementara Pemkot cuma 5 atau 6. Tapi negatif sisi kekurangannya kalau Kominfo ini itu bersediakan tempatnya di seluruh Indonesia. Sedangkan kalau Pemkot otomatis pasti kan di sini kerja gitu di Palembang ya. gitu kan. Jadi gimana nih, saya tanya orang tua gimana pendapatnya, apa saya pilih Kominfo atau pilih Pemkot kan gitu kan. Orang tua saya bilang gini katanya, ya terserah katanya, yang mana yang kamu yakin, yang mana kata gitu kan. Yang pasti ayah sama ibu doain kamu gitu. Apapun yang kamu ambil keputusannya, yang ayah ibu dukung segala keputusannya. Akhirnya Kominfo aja deh kayaknya tunjangannya lebih gede dari Pemkot gitu. Iya benar-benar. Tunjangannya lebih besar nih dari Pemkot gitu ya. Salah satunya itu ya, karena kementerian ya kan. Tahu sendiri. Oke, Mbak, persiapan Mbak setelah daftar segala macamnya untuk sampai ke tes, apa aja persiapannya kemarin? Persiapannya itu ya waktu itu udah kenal yang namanya Telegram ya Mas ya. Jadi kemarin itu info udah banyak, benar udah dari Telegram, dari website apa-apa. Nah kemarin itu pas bener saya dapat grup Telegram untuk bahas-bahas soal CPNS. Jadi dari grup Telegram itu kayaknya kebantu benar saya. Dari grup Telegram itu saya terima kasih ya, nggak tahu siapa jadi adminnya, apa yang pendirinya saya nggak tahu ya. Tapi itu mereka tuh getol bener, tiap hari tuh mereka bahas soal di situ. Jadi kita saling sharing, misalnya ada yang bagi soal, nanti kita kerjain bareng-bareng gitu kan. Nah jadi dari situlah saya banyak belajar gitu, jadi banyak latihan, jadi ngelotok gitu Mas, soal-soal yang
dipelajarin gitu. Tapi walaupun yang keluar nggak sama di situ. Tapi kan seenggaknya udah ada bayangannya iya, ya. Bener. Ayo siapa yang buat Telegram itu? Gaji pertama nih. Thank you ya, udah ngebantu Mbak Meta. Kemudian Mbak, dari soal-soal yang dikasih waktu Mbak tes itu ada kesulitan nggak Mbak? Kesulitannya di mana sih? Menurut saya sih yang paling sulit ya itu kepribadian sih Mas. Kenapa? Karena jawaban kepribadian itu tipis-tipis. Beda-bedanya ya. Tipis sebenarnya, jadi kita nggak tahu, kita bingung antara milih yang A atau yang B. Itu maknanya sama sebenarnya, tapi kita mau pilih yang mana kita bingung gitu. Oh ya, di kepribadiannya iya, itu benar. ya. Oke. Ada mukjizat nggak kalau menurut Mbak sehingga Mbak bisa keterima? Ya, yang pasti Kan itu kadang sih. ada yang bilang rezeki-rezekian, kadang Iya, kita nggak benar. pintar juga, akhirnya lulus gitu. Ya sebenarnya ini Mas, sebenarnya saya juga nggak lulus passing grade sih sebenarnya ini. Karena kemarin kan emang saya juga nggak lulus di TWK kemarin kan. TWK ya. Saya alhamdulillah, tapi waktu itu ada di tahun saya itu ada sistem P1 dan P2. Oh. Jadi P1 itu murni lulus passing grade, dan P2 itu dia nggak lulus passing grade, tapi jumlah kuotanya itu nggak memenuhi yang lulus. Jadi yang nggak lulus passing grade itu naik ke atas gitu. Nah, saya alhamdulillah di P2 itu Mas. Rezeki, ya ampun, di tahunnya Mbak Meta masih ada ya, Iya, masih bener. rezeki banget tuh. Nah, memang rezeki itu nggak kemana ya Mbak? Iya, bener. Rezeki itu nggak kemana. Oke, Mbak, apa sih yang menurut Mbak enak menjadi seorang pegawai negeri sipil? Kalau menurut Mbak Meta, karena sekarang kalau pemerintah buka lowongan pasti ribuan orang yang daftar. Apa sih keistimewaan dari seorang PNS Mbak kalau menurut Mbak Meta ya? Mungkin sih ya pemikiran orang Indonesia ya. Kalau PNS tuh hidupnya terjamin gitu kan. Ada apa? Pensiunnya, ada uang pensiunnya gitu kan. Terus ya kerjanya enak gitu kan. Orang mikirnya santai kan gitu kan. Padahal ya enggak juga, sebenarnya enggak juga. Ya gitu. Beda dengan kalau kerjaan lain kan ada waktunya, siapa tahu ada PHK-nya gitu kan. Kalau swasta gitu ya. Kalau PNS kan nggak bisa main PHK doang kan gitu kan. Ada step-stepnya, betul. ada pokoknya panjang perjalanannya itu, nggak mudah nurunin PNS gitu kan istilahnya. Iya, betul. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, bukan PNS hidupnya juga bisa enak ya Mbak ya. Bener itu nggak harus PNS harus PNS, iya, betul. Bener. Hidupnya yang lain kalau usahanya sukses, justru lebih dari seorang pegawai negeri. Yang nggak ada ijazah pun bisa sukses loh. Bener. Kan banyak contohnya kan. Betul, tergantung kemauan, niat, dan usaha. Iya, bener. Oke, tapi sekarang kita ngebahasnya tentang PNS, Mbak. Kalau Mbak Meta ada nggak tips untuk teman-teman yang tahun ini mau coba daftar? Karena ini kan udah penutupan dan persiapan untuk tes. Apa yang harus dipersiapkan mereka, Mbak? Kalau gini kan udah daftar ya, berarti persiapan buat tes aja ya. Kalau saya sih ya itu matengin belajarnya sih. Maksudnya ya jangan di-push belajar, enggak, maksudnya saya enggak gitu, tapi luangkan waktu untuk belajar gitu. Sisihkan waktu untuk belajar, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk istirahat gitu. Saat waktu belajar itu tiba gitu kan, seriusin, jangan fokusnya tuh kepecah belah gitu, jangan. Jadi kalau saya kemarin itu sih pas saya belajar itu kan lewat Telegram ya, jadi pas di Telegram itu saya fokusin gitu, nggak mau ada yang mengganggu konsentrasi saya gitu. Saya nggak dengerin musik apa segala macam itu, nggak. Emang fokus banget itu ya Mbak? Ya tapi di jam-jam itu aja, jam belajar aja. Kalau abis itu udah main sama teman apa-apa silakan boleh gitu. Ngeluangin waktunya berapa Mbak? Sehari berapa jam? Paling 2 jam. Sehari 2 jam gitu ya. Tapi rutin ya. Tapi rutin. Sempat beli buku-buku gitu, buku-buku tes PNS. Nah ini dia, saya tuh nggak pernah beli buku. Cuman pernah saya beli soal online waktu itu. Nah dari soal online itu saya print ya, saya pelajarin. Kan udah ada tuh kuncinya Mas. Jadi saya baca-baca, saya ulang-ulang aja itu jawaban sama pertanyaannya itu. Perlu nggak sih kalau menurut Mbak Meta ya ikut, sekarang kan banyak yang pembukaan kursus, pelatihan kayak gitu. Perlu nggak Mbak kayak gitu kalau menurut Mbak Meta? Menurut saya sih tergantung pribadi diri sendiri ya. Kan ada orang tuh nggak bisa belajar kalau nggak sama teman gitu kan. Ada orang gitu, ada orang yang bisa belajar sendiri. Nah itu balik ke pribadi masing-masing sih. Misalnya kalau ada ya orang ngerasa, oh saya nggak bisa nih belajar kalau sendirian, saya harus ada teman, ada yang bimbing gitu kan. Nah itu
boleh dicoba. Iya, untuk tes tergantung itu. kepada kepribadian Iya, ya benar. masing-masing ya. Oke, Mbak Meta akhirnya diumumkan apa? Jadi kan proses Mbak P2 ya tadi ya. P2 kemudian prosesnya langsung jadi dong. P2 itu nanti hasil SKB kan lulus P2 nanti kita tes SKB, habis tes SKB nanti nilai SKB digabungin sama SKD. Nah, dari situ baru nanti muncullah keluar nilai terakhir gitu. Nggak lari-lari lah ya itu ya tesnya ya kemarin ya. Enggak. Nah, itulah strateginya kan saya udah belajar dari pengalaman udah 3 kali gagal kan. Jadi saya khusus kenapa saya pilih Kominfo itu karena Kominfo itu nggak ada tes wawancara dan nggak ada tes fisik. Ya, jadi saya itulah jadi untuk gimana sih caranya biar kekurangan kita itu kita nggak gagal lagi gitu loh. Makanya saya cari kementerian mana yang nggak ada tes wawancara dan tes fisiknya gitu. Tahu dari mana Mbak itu nggak ada? Jadi, ada teman, ada bocoran? Enggak. Tadi kemarin itu kan kalau ada di SSCN itu ya, kan tiap kementerian itu kan ada file PDF pengumumannya masing-masing. Oh iya benar. Nah, jadi kita bisa lihat di situ runtunan tesnya itu apa aja, habis SKD, SKB, terus ada apa aja di bawah itu. Harus dibaca ya, jangan cuma ngelihat lowongannya doang ya Mbak. Bener, itu kan banyak banget tuh kan. Iya, jadi saya tuh teliti bener, saya baca satu-satu tiap kementerian itu kan. Jadi pas lah di situ ketemu sama Kominfo gitu. Maklum cuy, orang keuangan mah harus teliti, kalau enggak mah selisih nanti ya kan. Oke, kemudian Mbak ditaruh di RRI Bandar Lampung. Apa namanya, hubungan dengan teman-teman, artinya Mbak kan baru nih. Gimana cara Mbak supaya bisa gabung dengan teman-teman yang udah lama di keuangan? Ya awalnya sih ya gitu ya, kalau orang mau adaptasi kan ada prosesnya kan ya Mas. Saya juga orangnya yang nggak kayak Mas Medi kan orangnya sok kenal sok dekat lah ya, SKSD ya kan. Kalau saya kan agak diem gimana kan, kalau pertamanya doang, tapi kan kalau udah mulai ada beberapa bulan kemudian udah mulai adaptasi gitu kan, udah mulai ini orangnya gini, ini orangnya gini, jadi kita harus menyesuaikan gitu. Terus juga kalau ya itu alhamdulillahnya kan Lampung sama Palembang kan nggak beda jauh kulturnya kan ya Mas, jadi ya nggak banyak menyesuaikan sih. Jadi gampang ya, lebih mudah. Kerjanya apa aja sih Mbak keuangan itu Mbak? Kayaknya jelimet loh. Kerjanya ya itu berhubungan sama ya keuangan laporan ya? Gitu. Laporan SPJ dan lain-lain ya. Itu Mbak Mur SPJ. Mbak Mur. Jadi udah ada bagian ya Mbak? Udah ada bagian-bagian masing-masing? Kayak Mbak megang apa gitu ya? Ya, tapi kalau misalnya ada yang nggak kepegang, kita bantu gitu kan, yang lain sama-sama saling bantu gitu. Ya. Oke. Sekarang usianya berapa sih Mbak? Harus ya. Harus doang berapa? Dua berapa ya? Tahun ini ya, kalau 91 tahun ini berapa jadi Mas? Udah belum dong, belum. Udah ya Mbak? Nanti bulan depan. Oh, bulan depan. Oke. Saya mau nanya tentang kepribadiannya. Udah kan kalau orang udah PNS, muda, cantik kayak Mbak ini kan kayaknya menjadi inceran orang lah ya Mbak ya. Kayaknya mapan deh kalau nikah sama PNS gitu-gitu Mbak. Tapi Mbak ada kriteria khusus nggak sih untuk calon suami gitu? Seorang yang seperti apa? Apa ya? Aduh, ini harus dijawab. Seorang suami yang seperti apa? Seiman. Iya, yang pasti seiman. Ya itu ya agama. Harus PNS juga kah? Enggak. Mau dia dagang pun boleh Mas, asal ya itu agamanya bagus, benar, baik gitu. Oke. Pokoknya nggak harus PNS tapi yang seiman gitu kan. Bener. Wibawa mobil. Enggak juga ya Mbak? Enggak. Tapi memang biasanya kalau orang udah kayak gini, cowok-cowok ada yang berani ngedeketin, ada yang minder. Sebenarnya nggak perlu ya Mbak kayak gitu ya? Nggak perlu sih. Karena saya juga banyak kekurangan sih Mas, sebenarnya banyak bener ya. Nggak ya, siapa tahu yang calon saya ini kan kelebihannya lebih banyak. Betul. Keluarga udah sempat Meta kapan Meta gitu-gitu. Udah sering Mas. Udah sering. Ya tapi ya itu ya belum jodohnya ya kan. Jodohnya. Karena memang kepengennya nikah sekali aja ya Mbak seumur hidup ya gitu ya. Oke. Positif dong Mas.
lagi tips malah bagi tips. Ya, yang penting doa aja deh, doa. Insya Allah kalau kita apa ya Mbak, kalau kita dekat sama orang tua, nurut sama orang tua juga rezekinya juga bagus Insya Allah. Amin. Tak doain ya rezeki cocok dengan Mbak Meta nanti jodohnya ya. Oke, sekali lagi yang terakhir Mbak, kasih semangat dong untuk teman-teman yang mau daftar PNS tahun ini, silahkan. Ya, bagi teman-teman yang daftar CPNS tahun ini, baik itu yang baru pertama kali atau udah berkali-kali itu ya, jangan patah semangat gitu, terus jalanin aja gitu. Yang pasti Allah itu lihat proses kita gitu. Pokoknya kita jalanin aja tesnya, seriusin tesnya gitu, seriusin belajarnya. Tapi hasilnya itu Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Jangan lupa doa, minta restu sama orang tua seperti yang disampaikan Mbak Meta tadi, dan niatin lurus jalan hatinya gitu ya Mbak ya. Kalau emang mau daftar jangan setengah-setengah gitu. Mbak Meta, thank you, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan betah di Lampung. Ya kalau jodoh boleh di Lampung lah ya, biar nggak terlalu jauh ya. Oke, sukses terus Mbak, sehat terus. Apalagi masa pandemi gini luar biasa ya kan. Mudah-mudahan kita selalu sehat, dijauhin dari corona ya Mbak. Amin. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan apa yang saya obrolin dengan Mbak Meta, PNS di Kominfo Nasional Republik Indonesia, ditempatkan di Keuangan RRI Bandar Lampung. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.